Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya para pencinta sepak bola senusantara? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan tetap semangat ya. Dengan menonton channel saya, mudah-mudahan semangat itu bertambah berkobar-kobar. Karena saya akan menganalisis hal-hal yang boleh menambahkan lagi optimisme para pendukung dan supporter seluruhnya. Oke, tanpa membuang waktu, konten saya pada kali ini adalah membahas tentang pelatih Timnas Garuda, yaitu Sintayong. Semenjak Sintayong memimpin pasukan Timnas Indonesia, banyak kejayaan yang tidak terduga yang alhamdulillah berjaya dihasilkan. Terutama barusan di AFF Suzuki Cup, tim yang relatif muda, yang dikritik karena membawa tim terlalu muda, akhirnya membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk mengecapi kejayaan. Oke, jadi walau bagaimanapun seseorang pelatih itu tetap tidak sempurna di mata para pendukung selagi tidak sukses meraih gelar. Tetapi pada video ini saya tidak membahas tentang ketidaksuksesannya meraih gelar, tetapi tentang hal-hal lainnya yang kurang difahami oleh para supporter. Tapi sebenarnya dari kacamata seorang pelatih ada hal yang lebih penting. Kita tahu ya, tahun ini tahun 2022, saya menjangkakan, saya memprediksi bahwa tahun ini merupakan tahun banjir gelar, terutama bagi Timnas U23, SEA Games di bulan Juni dan AFF U23 di bulan Februari. Jadi Sintayong pasti akan merencanakan banyak hal-hal yang boleh menjadi batu loncatan untuk Timnas mencapai kejayaan. Tetapi tetap saja para supporter kurang mengerti, kurang paham, lalu mengkritik. Jadi apakah hal yang dikritik kata Sintayong sekarang ini? Dulu dia dikritik karena tim yang dibawanya katanya terlalu muda. Jadi banyak nama-nama pemain senior yang disarankan untuk dibawa, tapi tidak. Jadi hal itu sudah berlalu karena sudah terbukti. Sekarang tinggal dua. Pertama, yang dikritik adalah lini depan atau ujung tombak Timnas yang katanya kurang ampuh. Ya, Hanis Sagara, Ezra Walian, Dedik Setiawan, dan Kusudyo Yudo bukanlah pemain ujung tombak yang boleh diandalkan. Itu yang dikritik oleh para peminat Timnas. Tapi saya akan jelaskan. Ada helah yang mau dibuat oleh Sintayong. Yang kedua, Sintayong juga dikritik tentang uji coba. Ya, laga uji coba. Barusan PSSI, sebenarnya kalau laga uji coba ini nyari tim lawan itu bukan Sintayong, ya, bukan pelatih, tapi PSSI. Tapi tetap ada peran pelatih. Jadi PSSI tadi barusan ngasih saran kalender FIFA-nya nanti main kontra Bangladesh, Brunei Darussalam, dan Tajikistan. Jadi ramai mengkritik, kenapa tim-tim yang kurang wibawa ini dijadikan lawan untuk uji coba? Bukankah lebih baik kita mencari tim yang lebih kuat seperti Jepang, Korsel, atau macam-macam? Saya akan jelaskan juga di video ini. Jadi kita jelaskan yang mana satu duluan. Kita ambil yang simpel dulu lah, uji coba ya. Uji coba saudara-saudara sangat-sangat penting menjelang sesuatu turnamen. Dari uji coba ini, kita tidak boleh menilai bahwa uji coba itu harus dengan tim yang kuat saja baru memberi manfaat. Tim yang kecil juga ada manfaatnya. Manfaat yang pertama sudah tentu ranking. Lawanlah tim sebesar apapun, kalau kamu kalah, maka tidak ada poin. Kalau imbang ada poin. Kalau menang tetap ada poin walaupun berlawan dengan tim yang sekecil apapun. Asalkan tim itu merupakan timnas sebuah negara yang lain yang diiktiraf oleh FIFA, tetap ada poin. Jadi penting untuk ranking. Begitu ranking naik, nanti untuk undian, untuk pencabutan nanti mau masuk grup laga turnamen, senang. Itu salah satu. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk mengekalkan momentum menyerang. Indonesia merupakan sebuah tim yang menyerang. Di bawah Sintayong, walaupun formasinya beda-beda, tapi tetap Indonesia filosofinya adalah menyerang. Jadi kalau Indonesia coba jaga gengsi, lalu main dengan tim yang kuat, yang fisik pemainnya besar-besar, otomatis Indonesia akan kehilangan dua hal. Pertama, momentum menyerang. Kedua, pegangan posisi bola, penguasaan bola ya. Kalau kita lawan tim kuat, kita tidak boleh merencanakan apa-apa. Karena posisi kita, ya untung kalau masih 40%. Kalau 20%, apa yang boleh dilihat? Nanti mentaliti pemain juga akan terus jadi mentaliti bertahan. Itulah padahnya jika sebuah tim itu mengundang sebuah tim yang besar untuk dijadikan lawan uji coba. Tetapi kalau lawannya itu tim yang boleh dia bantai, maka insya Allah flood of the game, perlawanan itu akan mengikut alur tim yang mau menguasai jalannya laga. Coba lihat saudara-saudara ya, saya buktikan. Di channel saya setiap saya kasih bukti. Kita nggak usah jauh-jauh. AFF Suzuki Cup barusan. Indonesia sebelum berangkat ke Singapura pergi ke Turki. Di Turki, Indonesia memilih untuk memilih satu lawan yang sedikit kuat, yaitu Afghanistan.
Tujuannya adalah untuk nanti studi lawan Vietnam bagaimana. Karena Afghanistan dan Vietnam sistemnya sama, main ball possession dan menekan. Kemudian mereka main lawan Myanmar. Tujuannya adalah untuk menguji bagaimana cara main nanti lawan tim Malaysia. Karena Myanmar dan Malaysia persamaannya bukan huruf M ya, persamaannya cara mainnya. Juga ball possession, tapi dengan gerak 1-2 di antara pemain dari lini tengah. Itu tim Malaysia. Kemudian Indonesia main lagi dengan tim klub Turki yang kurang ternama. Ini tujuannya adalah untuk fluid of the game nanti menentang Laos dan Kamboja yang dijangkakan akan lebih bertahan coraknya ketimbang timnas. Nampak? Jadi hasilnya di AFF Suzuki terbukti. Terbukti apa yang direncanakan oleh Sintayong lewat laga uji coba, ngam-ngam orang Malaysia bilang, terjadi di AFF Suzuki Cup. Tetapi coba lihat contoh yang sebaliknya, yang satu lagi. Mohon maaf, tim saya sendiri, tim Harimau Malaya. Menjelang AFF Suzuki, laga uji cobanya lawan siapa? Uzbekistan sama Jordan, yang notabene rankingnya lebih tinggi, fisik pemainnya besar-besar. Jadi apa yang terjadi? Ntar saya matikan isi ya. Jadi apa yang terjadi? Malaysia, mentaliti pemainnya jadi mentaliti bertahan. Kemudian terjadi banyak kecederaan. Kemudian saudara-saudara sekalian, fluid of the game-nya menjadi kurang karena mereka tidak megang bola. Dan skornya, skor dibantai. Lawan Jordan 4-1, lawan Uzbekistan yang 4-1, lawan Jordan 5-0. Saya kurang ingat, karena saya nggak mau ingat. Jadi apa yang terjadi? Terbawa-bawa ke AFF Suzuki Cup. Lawan Vietnam dibantai 3-0, lawan Indonesia dibantai 4-1. Karena kebiasaannya sudah begitu. Begitu lawan menguasai laga, mentaliti pemainnya down. Ya? Uji coba itu penting, tapi tidak seharusnya dengan tim yang besar. Brazil pada tahun 2022, sebelum berangkat ke Jepang, tahu dia lawan siapa? Lawan Malaysia. Menang 4-0 di Bukit Jalil. Saya sendiri lihat ada Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos semua. Ada. Jadi itulah pentingnya uji coba dengan tim yang kecil. Jangan kita bilang Sintayong itu kurang jaga gengsi atau tidak mau ngambil pengalaman. Uji coba itu bukan untuk ngambil pengalaman doang. Uji coba itu untuk mengatur strategi dan mempelajari teknis pemain lawan lewat persamaan antara tim yang mau ditentang. Jadi selesai ya. Nggak usah dikritik lagi pelatihnya dan PSSI-nya. Bangladesh, Tajikistan, dan Brunei itu 6 lah orang bilang dijadikan bahan uji coba. Karena nanti Indonesia akan tetap menyerang filosofinya. Oke, sekarang yang kedua. Topik tentang ujung tombak yang kononnya kurang tajam. Saudara-saudara, di era sepak bola modern ada dua jenis formasi tim. Amerika Selatan banyak mengandalkan striker-striker yang tajam. Striker yang jelas. Brazil ada striker-strikernya jelas. Argentina, Uruguay ada. Uruguay adanya Cavani dengan Suarez. Argentina ada Messi di tengah, tapi di depan banyak. Ada Dybala, Aguero, macam-macam. Brazil nggak usah dibilang lah. Memang tim bintang banyak striker. Tapi Eropa. Harus diingat saudara-saudara, dari tahun 98 sampai 2018, cuma sekali saja Amerika Selatan menang tahun 2002. Selebihnya tim Eropa. Adakah tim Eropa yang menang Pildun itu semuanya menggunakan tim yang mempunyai striker yang nyata, yang jelas, yang murni? Tidak. 98 Prancis, seperti saya ceritakan di video sebelumnya. Mereka menggunakan sebuah tim yang mempunyai ujung tombak bayangan. Stefan Guivard dan Christopher Dugarry. Saya ingat nama dua ini karena mereka striker yang nggak pernah skor. Untuk sebuah tim juara Piala Dunia. Germania, tahun 2014. Seorang saja strikernya yang ada, Mario Götze, itu pun di bangku cadangan. Walaupun ada di situ Miroslav Klose, tapi Miroslav Klose perannya sama seperti Terasil Dangda atau Van Nistelrooy. Cuma main-main aja di situ, mengelabui defender lawan. Yang banyak skor siapa? Müller, Khedira, Ozil, dan Toni Kroos. Begitu cara memenangkan turnamen, bukan memenangkan laga. Spanyol, 2010. Walaupun ada David Villa dan Fernando Torres, tapi tidak pernah digandingkan bersama. Cukup satu, biasanya David Villa. Lalu Spanyol mengandalkan apa? Spanyol menggunakan sistem false nine dengan mengentingkan lini tengah yang ada Xavi dan Iniesta. Jadi bisa menang. Jadi itu yang dilakukan oleh Sintayong sewaktu AFF Suzuki Cup barusan. Tidak ada striker murni. Tujuannya apa? Supaya lawan keliru. Kalau main lawan Malaysia dan Malaysia tahu ada Stefano Lillipali atau Irfan Bahdim di depan, maka lini pertahanannya akan jadi lini pertahanan yang man to man, tidak lagi zonal.
Tetapi kalau kita mempunyai sebuah tim yang tidak mempunyai striker atau ujung tombak murni, maka lawan kita akan memain zonal. Kelebihan bermain zonal untuk Indonesia kalau lawannya main zonal, Witan Sulaiman dan Irfan Jaya leluasa di dalam kotak terlarang. Dan itu yang justru berlaku. Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan yang merupakan back kiri dan kanan boleh masuk. Dewangga boleh masuk. Nah, jadi ketidakadaan ujung tombak itu banyak positifnya. Karena apa? Biasanya dalam sebuah tim, pemain ujung tombak adalah pemain bintang. Nah, kalau ada pemain bintang dalam tim, maka hancur struktur suatu tim itu. Tidak lagi menjadi sebuah tim yang boleh diandalkan kompaknya. Jadi jelas ya saudara-saudara ya, dua alasan yang kuat untuk dua kritikan yang tidak seharusnya dilemparkan kepada Sintayong. Positif aja. Nggak usah kita mikirin enggak. Percaya, prediksi saya, dua turnamen yang membabitkan U23 ini, yaitu FF U23 di Kamboja dengan SEA Games, pasti, salah satunya pasti milik timnas. Bisa jadi dua-duanya. Dan untuk timnas senior, untuk kualifikasi Piala Asia, saya optimis. Walaupun berada di pot 4, pasti ada kesempatannya. Jadi saya nggak mau memperpanjang videonya, udah panjang kali. Nanti saudara-saudara ingat saya ini lagi apa. Tapi alhamdulillah ya saudara-saudara ya, mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab.